Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid Baitul Ma'thur di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, hadirat, dan para pendengar yang ikut mendengarkan kajian ini di Banyumas dan sekitarnya. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Abu Salam. Pagi-pagi menjelang siang seperti ini, Bersama beliau Ustaz ketika kita duduk bersama di masjid, itu mungkin menurut 1400 kebanyakan orang bukan sebuah aktivitas yang ideal. 2018. Buat banyak orang inilah waktu yang sangat Pada pagi hari ini akan prime, ya. Ini prime time untuk Fakultas Ekonomi untuk Institut Purwokerto. bekerja. Ya. Tema yang akan beliau Pengajian itu cocoknya kapan? doa Rasulullah SAW, yaitu Malam ketika bermanfaat energi tinggal dan amalan sisa-sisanya, begitu ya. sudah terhubung dengan yang ada di Pengajian jam segini, apalagi hari aktif, itu agak aneh gitu ya. Padahal subhanallah, dengan kita duduk di waktu-waktu seperti ini, kita akan meluruskan kembali tujuan hidup kita yang mungkin sudah agak melenceng dari tujuan yang seharusnya kita miliki. Di dalam agama kita, target yang perlu dicapai dalam kehidupan itu harus ada. Orang itu hidup harus punya target. Tidak cuma punya target saja, tapi dia juga harus punya langkah-langkah yang nyata untuk menggapai target tersebut. Orang yang hidup nggak punya target, dia seperti orang yang keluar dari rumahnya tidak punya tujuan. Mas, badhe teng pundi? Ya mung di ngendi. Ya. Nun sewu, di sini ada yang bukan orang Jawa? Ada. Coba yang bukan orang Jawa angkat tangan. Waduh, gak bisa kita pakai bahasa Jawa. Ya seharusnya sudah adaptasi lah. sudah ikut terbawa arus ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Jadi orang yang tidak punya target hidup itu seperti orang yang keluar rumah tidak ada tujuan. Ditanya mau kemana, ya nggak tahu mau kemana. Mending kalau misalnya dia kemudian terdampar di masjid,
berarti alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Dan belum tentu orang yang terdampar ke masjid itu selamat. Bisa jadi dia ke masjid karena dia punya tujuan yang tidak baik. Nyolong sandal. Ada nggak? Ada, ya. Tapi masih agak mending lah terdamparnya kemana? Ke masjid. Itulah orang yang hidup nggak punya tujuan. Ada juga orang hidup punya tujuan, akan tetapi tujuannya itu murni tujuan duniawi. Dan ini juga bukan potret yang ideal. Lah terus bagaimana Islam mengajari kita untuk membuat sebuah target dan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut? Ternyata ada dalam doa yang mungkin sering kita baca, dan doa tersebut tidak asing di telinga sebagian dari kita, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa mungkin tidak aneh ya, tidak asing ya. Ada yang baru dengar doa ini? Ada? Ya kayaknya nggak ada, dari tadi sudah dibacain. Maksudnya yang baru dengar hari ini gitu loh. Saya kira rata-rata pernah dengar walaupun mungkin hanya selintas. Ini doa, subhanallah, kandungannya tuh luar biasa. Redaksinya pendek tapi kandungannya luas. Itulah ciri khas hadis Rasul. Ciri khas hadis Rasul itu kalimatnya pendek, cakupannya luas. Makanya beliau pernah mengatakan utitu jawami'al kalim. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, aku, kata Nabi SAW, dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kata para ulama kita, adalah kalimat-kalimat yang simpel redaksinya, tapi luas dan dalam maknanya. Salah satunya ini. Di sini kita diajarin oleh Nabi SAW untuk minta 3 hal. Yang pertama adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiban, rizki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Dan ajaibnya, doa ini itu dianjurkan dibaca pagi hari, habis subuh. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita, wahai kaum muslimin, wahai insan yang beriman, pagi hari habis subuh kalian tuh harus sudah punya target. Dan target kalian itu adalah harus target yang terukur. Dan Nabi sebutkan 3 ini, 1, 2, 3. Itu ada maksud di baliknya. Kenapa kok yang nomor 1 adalah ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rizki yang baik, baru kemudian amal yang diterima? Kenapa nggak dibalik? Kenapa kok ilmu yang bermanfaat ditaruh oleh Nabi SAW nomor 1? Ternyata kata para ulama kita, tidak akan mungkin seorang mendapatkan rizqan thayyibah, rizki yang baik, dan tidak akan mungkin dia bisa meraih amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, kalau dia tidak punya ilman nafi'ah, kalau dia tidak punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kunci dari segala sesuatu. Makanya jangan heran ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Quran apa? Iqra. Baca. Karena baca atau membaca salah satu sarana terbesar untuk mendapatkan ilmu.
Sehingga aneh seandainya orang Islam itu jauh dari ilmu, itu aneh bin ajaib. Itu nggak cocok, nggak matching dengan agama kita. Agama kita adalah agama ilmu yang selalu mengedepankan ilmu sebelum segala sesuatu. Makanya di dalam hadis ini Nabi SAW ajari kita agar sebelum kita pagi hari melakukan aktivitas yang akan kita hadapi, kita disuruh berdoa minta 3 hal. Dan kalau kita perhatikan, ilmu yang bermanfaat, terus yang kedua apa? Rezeki yang baik, yang ketiga baru amal yang diterima. Lihat bagaimana proporsionalnya agama kita dalam mengajari target hidup. Orang Islam itu nggak cuma mikirin akhirat. Orang Islam nggak cuma mikirin akhirat. Orang Islam itu bukan hanya di masjid, tapi orang Islam juga mikirkan dunia. Karena mau nggak mau dia tinggal di dunia. Makanya tidak dilupakan oleh Nabi SAW permintaan yang kedua. Apa itu? Rizqon thayyibah. Kita ini butuh rizki. Kita tidak diajari di dalam agama kita. Kita tidak diajari di dalam agama kita untuk mikirin akhirat terus sampai lupa dunia. Ayatnya jelas. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan akhirat itu sebagai tujuan utamamu, tapi jangan lupakan dunia. Berarti berapa persen? Akhirat sama dunia berapa persen? 50-50? 50-50? Yura jadi ya. Masa 50-50? Tujuan utama akhirat. Itu kalau kita lihat baca ayatnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadikanlah setiap karunia yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Berarti target utamanya apa? Akhirat, bukan 50-50. Ya. Tujuan utamanya akhirat. Dunianya jangan dilupakan. Karena supaya sampai ke akhirat kita perlu lewat dunia. Ya. Mau nggak mau orang pengen masuk surga lewat dunia. Dan di dunia ini kita butuh sesuatu supaya bisa hidup. Makanya nggak pernah diajarkan di dalam agama kita cuma sholat terus, puasa terus, zikir terus, baca Quran terus. Nanti giliran makan minta-minta. Tidak ada dalam agama kita. Di dalam agama kita, seorang muslim harus punya kehormatan, harus punya harga diri, tidak boleh menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Dan ajaibnya, seluruh nabi dan rasul semuanya bekerja. Tidak ada yang pengangguran. Dan pekerjaan mereka uniknya hampir semuanya pekerjaannya adalah angon wedhus, menggembala kambing. Sebuah pekerjaan yang dipandang sebelah mata di zaman ini. Ada orang ditanya, Mas kerjanya nopo? Angon wedhus. Alon-alon. Beda kalau Mas kerjanya apa? Dosen. Katanya ya, ini katanya orang loh ya. Dosen itu nun sewu ya, katanya orang. Dosen itu ngomongnya sakdus, gajinya sesen. Katanya orang. Itu kan dulu. Sekarang mungkin sudah berubah nggih? Sudah berubah. Alhamdulillah. Ya. Sing penting rizqon thayyiban. Ya. Jadi ini keterangan atau penjabaran secara global bahwa di dalam hadis atau doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap paginya,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari kita agar menentukan target hidup. Targetnya jelas, ada 3: ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Rezeki yang baik, amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Dan 3 urutan ini menunjukkan bahwa yang paling basic adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mendapatkan rizqan yang thayyiban serta amalan yang mutaqabbalan, amalan yang diterima. Dan juga di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarin kepada kita agar tidak timpang di dalam melihat dan menyikapi dunia akhirat. Dunianya kita minta rizqan thayyiban, akhiratnya kita minta amalan mutaqabbalah. Ini kira-kira keterangan secara global. Dan kalau pengen selesai, sekarang sudah selesai pengajian. Ini mau yang penjelasan yang ringkas apa yang agak, jangan bilang panjang ya. Yang ringkas apa yang menengah? Yang menengah. Ya, sekarang kita masuk keterangan yang menengah. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Minta terpuji atau tercela? Minta. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Minta itu terpuji atau tercela? Tergantung. Mintanya kepada siapa? Akan terpuji kalau mintanya kepada Allah. Akan tercela kalau mintanya kepada manusia. Kenapa perlu saya jelaskan? Karena ada sebagian pemahaman, sebagian orang memahami, ngapain sih kita manja sama Allah? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit doa. Kenapa sih manja sekali sama Allah? Buat apa kita punya tenaga? Buat apa kita punya otak untuk berpikir? Kerjaannya minta. Jamaah yang kami hormati, minta kepada Allah itu kemuliaan, bukan kehinaan. Kehinaan itu ketika kita minta sama manusia. Allah yang nyuruh kita minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Itu yang nyuruh siapa? Allah. Bahkan orang-orang yang tidak mau minta kepada Allah terancam akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang pongah, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ustadz, itu kan berbicara ibadah, Ustadz. Orang yang pongah tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Ustadz kan tadi pembahasannya tentang doa. Ayatnya berbicara tentang ibadah. Ya, mudah sekali. Sekarang saya tanya, doa ibadah atau bukan? Ibadah. Nabi SAW dengan tegas mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti ayat tadi, orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, masuk di dalamnya adalah doa. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku sombong, dia merasa cukup dengan kemampuan dirinya, dengan otaknya yang encer, dengan fisiknya yang kuat, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kenapa? Karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Mintanya kepada siapa tadi? Allah.
Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa sekecil apapun target yang kita miliki, jangan pernah lupakan Allah. Jadi bukan sebesar apapun target kita, tapi sekecil apapun target kita, jangan pernah lupakan Allah. Selalu libatkan Allah dalam aktivitas kita, walaupun aktivitas itu aktivitas kecil. Kebiasaan kita kembali kepada Allah ketika dalam masalah-masalah besar. Contoh, melamar seorang wanita. Ada yang masih bujangan? Ada yang mantan bujangan? Andaikan Anda melamar bujangan melamar perawan, ya, seorang wanita idaman. Segala kemungkinan telah terbukti, diteliti, bakalan diterima. Peluang ditolaknya itu kecil. Kenapa? Karena Anda dikenal baik oleh keluarga. Kemudian orang tuanya sudah pernah menawarkan putrinya kepada Anda. Anda juga memenuhi kriteria bibit, bebet, bebet, bobot, ya. Bibitnya dari kalangan terpandang. Bebet apa bebet? Bibit, bebet, bibit, bebet, bobot. Bebet apa sih? Bobot kan bobot. Kalau bebet lingkungannya baik, ya, lingkungannya baik. Dari sisi bibit, bebet, bobotnya fix. Saya tanya, dalam kondisi seperti itu kira-kira akan berdoa khusyuk minta sama Allah enggak? Ya Allah, jadikanlah lamaranku diterima. Minta enggak? Lupa kan? Lupa. Sekarang seandainya kondisinya 180 derajat berbalik. Anda underdog. Yang ngelamar itu banyak, gak dikenal sama calon mertua. Yang ada adalah modal nekat, bondo nekat. Baru ketemu sama mertuanya saja sudah kumisnya itu bikin apa? Bikin merinding. Kira-kira satu jenengan doanya khusyuk nggak sama Allah? Khusyuk. Kenapa tidak dalam segala kondisi kita menggantungkan urusan kita sama Allah? Bahkan ada dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan, mintalah kepada Allah sekalipun sandal kalian itu putus. Sandalnya apa? Pedil, sandal jepit maning. Wis jepit selen maning. Ya. Ketika sandal jepit putus itu jangan lupa sama Allah. Padahal sandal jepit putus itu kan urusan remeh atau urusan besar? Urusan remeh. Maka di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar dalam masalah target hidup jangan lupakan untuk selalu meminta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, terus kita bahas ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa toh? Banyak orang mengklaim ilmu saya bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah.
Sehingga belum tentu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang didapatkan oleh orang yang memegang gelar sarjana agama. Belum tentu. Apakah kalau sudah kalau dulu SAG ya, kalau sekarang sudah banyak S macam-macam. Ya. Tidak mesti kalau memang sudah SAG itu pasti ilmunya bermanfaat. Belum tentu. Dilihat sejauh mana kedekatan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya SAG atau MAG atau doktor di bidang agama, tapi waktunya azan nggak kelihatan di masjid, waktunya sholat nggak kelihatan di masjid, ini berarti ilmunya belum bermanfaat. Kalau dosen di Fakultas Ekonomi SE, terus kalau masternya MSI, ya. Ada orang gelarnya MSI, berarti kan bukan ilmu, jurusannya bukan ilmu agama, tapi masya Allah pengajian rutin hadir, waktunya sholat selalu berada di sof terdepan, ya. Yang ibu-ibu masya Allah pakai jilbab menutup auratnya. Maka walaupun jurusan dia bukan jurusan agama, seandainya ilmu yang dia miliki mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya tidak setiap orang pinter, orang cerdas itu bermanfaat. Mulane antara maling sing pinter karo maling sing bodoh, lebih berbahaya mana? Sing pinter. Maling bodoh paling nyolonge sandal. Apa maning? Ayam. Apa maning? Pelem. Nek maling sing pinter korupsi. Maling berdasi. Ya. Jadi belum tentu ilmu yang didapatkan seorang itu bermanfaat. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini ilman nafi'an, berarti ada ilmu yang tidak nafi' alias gak bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat seorang semakin sombong. Kalau ada orang semakin lama ngaji kok semakin sombong, ini tandanya ilmu dia tidak bermanfaat. Sombongnya bagaimana? Menganggap orang yang belum ngaji, lah ini tahanu calon penghuni neraka. Pengen tahu calon penghuni surga? Nih, yang sudah rajin ngaji. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang semakin banyak menimbulkan permusuhan, yang tidak mendorong pemiliknya untuk menyayangi sesama. Para ulama kita dahulu mengatakan al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu akan menumbuhkan perasaan kasih sayang sesama orang yang berilmu, termasuk kepada orang yang tidak berilmu. Makanya lihat bagaimana Nabi kita SAW menyikapi orang yang maaf kencing di masjid. Anda bisa bayangkan bagaimana seandainya ada satu mahasiswa dalam kondisi kita sedang ngaji seperti ini, ya, kemudian langsung masuk, nggak pakai salam, mojok, tur gitu.
Kira-kira nih, kira-kira kampus akan menjatuhkan apa? Ya. Kepada mahasiswa tersebut. Tapi lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu yang beliau miliki, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mentolerir kejahilan orang tersebut, bukan mentolerir pipisnya kemudian lantas dibiarkan, tidak. Rasulullah SAW begitu tahu ada seorang Arab Badui, ini orang Arab Badui, begitu sampai ke pojokan langsung ngangkat sarung tur gitu. Yang lainnya, sahabat yang lain pada mah gue kira-kira hehehe, kira-kira seperti itu. Nah, itu nek bahasanya dewek gitu. Kalau bahasa orang Arab mah ya. Kata Nabi SAW, dahu, biarkan. Lu gimana sih? Ini kira-kira yang lebih berilmu yang mana? Yang nyuruh biarkan atau yang hehehe gitu? Mana coba yang lebih berilmu menurut jenengan yang mana? Ya jelas Nabi. Masya. Nah, yang bicara biarkan itu siapa? Nabi. Ya. Coba sekarang, kira-kira kalau kita pikir sejenak ya, jelas lebih berilmu yang mengatakan biarkan. Kenapa? Mari kita bahas. Kalau seandainya orang itu tengah-tengah pipis dibentak, satu, apa yang terjadi? Macet. Berarti membahayakan kesehatan. Dua, apa yang terjadi? Lari. Akhirnya koprat-kapret, membahayakan lingkungan. Nah, tiga, ketika koprat-kapret kelihatan ndak auratnya? Kelihatan. Ini baru yang kita usaha gali, yang kita usahakan kita gali, kira-kira dampak buruknya apa. Mungkin masih banyak dampak-dampak buruk yang lainnya yang tidak kita ketahui. Tapi coba lihat, Nabi SAW katakan da'u, biarkan. Setelah dibiarkan sama Nabi SAW, dipanggil itu orang. Mas, ya ini bahasa kita ya, Mas, masjid itu tempat yang suci. Masjid itu tempat ibadah, tempat orang sholat, baca Quran, zikir. Maka yang kamu lakukan nggak pas. Oh nggih, ya. Langsung selesai. Terus bagaimana pipisnya itu? Nabi SAW tinggal ambil, katakan, ya wahai sahabat, khudh dhanuban mimma, ambil seember air, kemudian siram sampai bersih. Karena saat itu masjidnya bukan keramik, saat itu masjidnya lantainya adalah pasir, dan pasirnya pasir yang Masya Allah, begitu disiram langsung meresap, selesai. Tidak ada insiden kocret-kacret, ya, tidak ada insiden aurat kelihatan, selesai masalah. Orang Arab Baduinya tadi juga selesai hajatnya, ya, tidak putus di tengah jalan, kesehatannya terjaga. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan membuat kita sayang kepada orang lain. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat akan membuat kita bermusuhan dengan orang lain. Ini adalah yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wariskan thayyiban. Rizki yang thayyib. Thayyib itu artinya baik. Dan untuk mendapatkan rizki yang thayyib, Anda tidak harus merubah nama Anda menjadi Bang Thayyib, enggak harus.
Yang penting kita tahu bagaimana cara mendapatkan rezeki yang baik sesuai dengan aturan agama kita. Yang pertama harus tahu bahwa yang kita cari benar-benar halal. Kalau dari awal kita sudah tahu bahwasanya rezeki yang akan kita cari itu haram, langsung berhenti. Contoh, jualan miras, jualan togel, itu kan dari awal sudah ketahuan bahwa yang dicari adalah sesuatu yang haram. Walaupun yang jualan togel itu kaji, Pak Haji, itu nggak ngaruh kepada hukum pekerjaan yang dia lakukan. Ada sebuah peternakan babi yang punya Pak Kaji, yang punya Pak Kaji, itu kan aneh bin ajaib. Apa kemudian lantas karena yang mengelola peternakan itu adalah Pak Kaji terus jadi halal? Jawabannya tidak. Dari awal kita lihat terlebih dahulu jenis pekerjaannya halal atau haram. Kalau haram dari awal berarti ini tidak mungkin thayyib. Alhamdulillah Ustadz, pekerjaan saya halal. Apa? Dosen. Alhamdulillah. Tapi jangan bahagia dulu. Jenis pekerjaannya halal, akan tetapi apakah ada perilaku-perilaku yang kemudian mempengaruhi kehalalan rezeki Anda? Ustadz, apa ada Ustadz? Awalnya halal kemudian jadi remeng-remeng. Ada. Seharusnya masuk jam 7, masuknya jam 9. Pulang jam 10. Karena ngajarnya cuma jam 9 sampai jam 10. Itu tidak masalah. Tapi sebagai orang yang kerja di kantor, sebagai karyawan, ya. Kalau dosen kan nggak harus masuk dari jam 7 sampai jam 10 ya, sampai selesai kan? Enggak ya. Tergantung jamnya ya. Tergantung jam mengajarnya kan. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda masuk seharusnya jam pertama jam 7 sampai jam 8 misalnya, kemudian Anda masuknya jam 7:15, kemudian keluar dari ruang belajarnya jam 8:kurang 1/4, berarti cuma ngajar setengah jam. Itu rezekinya halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Apa? Haram. Apa gue anak halalnya anak haram. Halalnya separuh, haramnya separuh. Waduh, gue kepriwe, gue berarti campur-campur gue. Mulane mumpung urung pensiun. Ya, diperbaiki. Ini termasuk syubhat. Ya. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram itu syubhat, mustabihat, orang genah, abu-abu. Ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Yang abu-abu ini sebaiknya ditinggalkan atau diambil? Ditinggalkan. Sing genah abu-abu be ditinggalkan, apalagi sing ireng. Itu maksudnya. Yang abu-abu saja disuruh ditinggalkan. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapapun yang terjerumus kepada sesuatu yang syubhat, dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Makanya yang abu-abu disuruh ditinggalkan sama Nabi SAW. Yang gak jelas disuruh yang ditinggalkan, apalagi yang gak jelas. Rizqon thayyiban, rizki yang baik akan mendatangkan ketenangan batin. Rizki yang tidak baik akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati. Rizki yang baik akan menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang tidak baik akan menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rizki yang baik akan mengantarkan kita ke surga. Rizki yang tidak baik akan mengantarkan kita ke neraka. Makanya kalau misalnya kita nih merasa kok hidup ini rasanya nggak tenang banget, anak-anak kok sulit diatur, istri juga sama, coba jangan-jangan yang kita kasih kepada anak dan istri kita dan yang kita makan adalah bukan rizki yang thayyib. Dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Coba dicek, ya. Dari sekian banyak rizki yang saya dapatkan, dari sekian besar gaji yang saya terima setiap bulannya, adakah di antara duit-duit ini yang ternyata termasuk rizki yang tidak thayyib? Keluarkan. Apakah Anda tega seandainya anak Anda dibakar di api neraka karena yang Anda berikan kepada anak Anda adalah sesuatu yang tidak thayyib? Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya dibakar, gak ada. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita berikan kepada anak kita adalah sesuatu yang bisa membakar tubuh dia. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla biha. Setiap daging yang tumbuh di dalam tubuh kita dari barang yang haram, maka tempat yang pas di hari akhirat nanti adalah neraka. Tidak ada tempat yang lain. Maka bersihkan, ya. Ini yang keberapa? Yang kedua, ilman nafi'an, terus rizqan thayyiban, dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kalau ada amalan yang diterima, berarti ada amalan yang tidak diterima. Apa mungkin Ustaz kita beramal ternyata nggak diterima? Sangat mungkin. Nabi SAW pernah bersabda, wa innar rajula la yusalli sittina sana wa lam tuqbal minhu salah. Kata Nabi SAW, ada orang yang sudah sholat 60 tahun, ternyata tidak ada satu sholat pun yang diterima. Berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun itu berapa sholat? 60 kali 5 kali 360. Oke, dosen ekonomi mesti bisa. Berapa? Dosen ekonomi jangan pakai kalkulator dong. 60 kali 5 sudah berapa? 300. 300 kali 360. Berapa? Berapa? 100. Masa sih sedikit temen? Masa? Cobalah pakai kalkulator, lembok salah lah. Kita direkam masalahnya. Coba diulangi coba. Berapa tadi? 5 kali 60. Berapa tadi? 300. 300 kali 360. Berapa? 108.000. Ya wis, alhamdulillah bener. Ya. Masalahnya mahasiswa yang ngomong kalau dosen. 108.000 sholat. Tidak satu pun diterima, bayangkan. Wah Ustaz, nah kayak gue nyong esok rasa sholat bae. Salah maning. Sing sholat bae ada kemungkinan gak diterima, apa maning sing ora sholat. Maka langkah yang seharusnya dilakukan apa? Yang seharusnya dilakukan adalah mencari tahu kenapa orang ini bisa sekian ribu, sekian ratus ribu sholat yang dia kerjakan kok nggak diterima satu pun. Kita harus cari tahunya di mana. Nabi SAW melanjutkan, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Orang ini kok bisa-bisanya sholatnya nggak diterima padahal 60 tahun dia kerjakan. Karena orang tersebut
menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Besoknya menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya, alias sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan. Berarti Ustaz solusinya sinau ilman nafi'an. Kuncinya supaya kita amalannya akan diterima, kita harus belajar. Adakah di antara jamaah sekalian yang yakin 100% bahwa sholat dia mulai dari takbiratul ihram sampai salam sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Angkat tangan. Amleng. Saya senang pengajian di sini. Orangnya tawadu gitu ya. Ini tawadu apa pancen orang? Jamaah, jenengan ini sudah sholat berapa tahun? Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Apa kita nggak pengen sholat kita ini benar? Sholat kita ini betul-betul kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apa nggak kepengen? Selama ini kita mau beli HP, surveinya itu kan Masya Allah. Kita bandingkan antara merek anu dengan merek anu dengan merek anu. Ini punya kelebihan ini punya kekurangan ini punya kekurangan ini. Gak cukup sampai di situ, googling, gak cukup tanya sama temen, tanya sama konter, mana yang paling baik HP yang kira-kira mau saya beli. Masalah sholat kita nggak kepikir untuk mencari tahu mana yang paling baik, mana yang paling benar. Padahal yang akan kita bawa ke kuburan itu bukan HP, tapi yang akan kita bawa ke kuburan amal soleh yang kita lakukan. Salah satunya adalah sholat. Saya punya pengajian, judulnya sholat lahir batin. Sholat lahir batin. Karena ternyata banyak di antara kita itu sholatnya seringnya cuma lahir, belum sampai kemana? Ke batin. Lahir batin itu juga bukan cuma Idul Fitri, mohon maaf, lahir batin. Sholat pun juga ada lahir batin, puasa juga ada lahir batin, zakat ada lahir batin, haji lahir batin. Tadi itu yang haji dodolan togel ke hajine orang lahir batin, hajine kurang apa? Kur lahirnya saja. Saya kupas itu tema tentang salat lahir batin dalam 70 episode. Satu episode sekitar setengah jam, kadang-kadang 45 menit sama pertanyaan. Anda bisa cari di YouTube. Anda bisa cari di YouTube. Kalau di YouTube itu judulnya tuntunan sholat, kalau nggak salah kayak gitu judulnya. Tuntunan sholat, tata cara sholat, maaf, tata cara sholat, kemudian masukkan nama saya di situ. Itu ada 70 episode sudah diurutkan, mulai dari wudhu, kemudian setelah selesai wudhu, kemudian niat, kemudian takbiratul ihram, setelah itu bacaan sampai salam. Habis salam ada zikir-zikir wirid-wiridnya apa saja yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW berikut dengan maknanya. Bukan berarti yang ngomong itu sudah sampai makom sholat lahir batin. Kita semuanya masih dalam taraf apa? Belajar ya. Maka amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus amal yang sesuai dengan tuntunan. Cukup tidak, harus diiringi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat sering kita dengar. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan ada hidup, ada mati. Ada mati, ada hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling baik? Berarti di dalam agama kita, kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Saya katakan lebih penting bukan berarti kuantitas itu tidak penting. Kuantitas penting, tapi lebih penting dari kuantitas adalah kualitas. Dan ini yang jarang diperhatikan oleh banyak orang. Sing penting sholatnya akeh, sing penting puasane akeh, sing penting umurnya akeh pingkopang-kaping. Tapi apakah kualitasnya sudah sesuai seperti apa yang diajarkan oleh agama kita? Nah, amal yang berkualitas apa? Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang tadi barusan kita baca, surat Al-Mulk ayat 2, kata beliau, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang berkualitas itu amalan yang ikhlas dan benar sesuai tuntunan. Ikhlas saja tidak cukup, sesuai tuntunan saja tidak cukup, harus menggabungkan antara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ikhlas itu batin, sesuai tuntunan itu lahir. Makanya ibadah di dalam agama kita apapun pasti menggabungkan antara lahir dengan batin. Zikir Ustadz, iya. Jadi zikir itu menggabungkan antara lahir dengan batin. Lahirnya apa? Umak-umik, omat kami. Batinnya apa Ustadz? Meresapi. Arti dari subhanallah apa? Arti dari alhamdulillah apa? Arti dari la ilaha illallah apa? Arti dari Allahu akbar apa? Zikir yang seperti inilah yang kemudian akan ngefek kepada kehidupan seharian seseorang. Jadi bukan zikir yang kemudian ada cewek cakep, astagfirullah, matanya melotot. Itu zikir yang dia ucapkan di lisan itu nggak sinkron dengan efek dalam perilaku keseharian. Ya. Maka amal yang diterima tadi harus memenuhi berapa syarat? 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tidak memiliki ilman nafi'an. Sudah hafal doanya? Sudah apa? Coba 1 2 3. Allahumma Alhamdulillah, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima, dan yang paling penting dari apa yang kita pelajari hari ini, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, yang paling penting adalah dipraktekkan. Wis kesel-kesel ngomong ora dipraktek ya apa? Maka mulai besok ini sengaja ini saya tulis gede-gede. Jadi saya bukan berarti nuwun sewu ya, iki kayak gua bocah cilik boy tulisannya gede temen. Enggak. Tapi seandainya belum hafal atau seandainya perlu sering diingatkan, jajal ditempel baik. Ditempel di mana? Ya mau di kamar atau mau di mana yang kira-kira kalau kita pagi-pagi itu ngelihat terus sehingga kita tidak lupa untuk membaca doa ini. Wallahu taala a'la wa alam. Masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan cuman singkat, cuman pengen tahu apa yang membuat ilmu itu menjadi tidak bermanfaat. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Apa yang menyebabkan ilmu itu jadi tidak bermanfaat? Wis kesel-kesel, goreng-golet, jadi orang manfaat. 1, tidak ikhlas nyarinya. 1, tidak ikhlas. Bagaimana tidak ikhlas nyari ilmu?
Nyari ilmu tujuannya untuk menonjolkan diri, itu tidak ikhlas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dia ikhlas di dalamnya, la yuridu illa, dia tidak punya tujuan lain dari mencari ilmu tersebut kecuali untuk menyaingi para ulama atau membodohi orang yang tidak punya ilmu, lam yaruh raihatal jannah, maka orang yang seperti itu tidak akan mencium harumnya surga. Ilmu agama dicari untuk menonjolkan diri. Wah, nanti kalau saya sudah punya ilmu agama, nanti kemana-mana orang ketemu akan munduk-munduk sama saya. Kalau belanja dikasih diskon, malah digratisi. Oh Pak Ustadz, udahlah Pak Ustadz, gratis aja. Kalau dari awal tujuannya itu pertanda bahwa ilmu yang akan dia dapatkan tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua, cara mencari ilmunya tidak sesuai dengan sistematika yang dijelaskan oleh ulama kita. Jadi ternyata ilmu agama pun ada sistematikanya. Saya yakin ilmu-ilmu hampir semuanya itu ada sistematika. Tidak mungkin orang belajar sinus, kosinus, tangen kalau dia belum belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 kurangi 2 sama 2. Enggak mungkin. Itu namanya sistematika. Di dalam ilmu agama juga ada sistematikanya. Ilmu yang paling dasar yang harus dipelajari oleh orang yang beragama Islam adalah akidah. Ilmu tauhid. Kenapa? Karena itu pondasi. Mana mungkin orang bangun atap kalau nggak ada pondasinya? Gimana mau bangun dinding kalau belum ada pondasinya? Nah, kalau ada orang belum belajar tauhid, langsung belajar ilmu sing dhuwur-dhuwur, maka kejadian ada orang stres. Itu yang biasa distilahkan orang awam, dia kaboten ilmu. Berarti solusinya ngesuk orang sang golet ilmu. Itu salah. Tapi dia tidak mengikuti sistematika dalam belajar ilmu agama. Dan akidah pun juga ada tahapannya. Ada akidah yang untuk orang awam, untuk pemula, nanti ada akidah untuk lanjutan, ada akidah untuk kelas 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 tinggi ya. Ada kelas bulu, ada kelas apa paling enggak, yang paling ringan apa? Kelas layar. Ada kelas apalagi, kemudian ada kelas berat. Ya kira-kira seperti itu. Belajar pun seperti itu. Fikih pun juga sama. Fikih juga ada sistematikanya. Kita jangan belajar fikih yang tinggi-tinggi, misalnya fikih waris misalnya. Itu kan fikih yang agak tinggi itu. Sedangkan masalah sholat kita belum pelajari. Mulai dari masalah sholat dulu, yang selalu kita pakai sehari-hari. Maka ini sebab yang kedua. Yang pertama, orang ilmunya tidak bermanfaat karena niatnya tidak ikhlas. Sebab yang kedua, karena mencari ilmunya tidak mengikuti sistematika belajar yang sudah digariskan oleh para ulama kita. Dan mungkin ada faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan orang ilmunya tidak bermanfaat. Tadi kayaknya di depan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada hadis yang menyebutkan kalau orang yang tidak diterima sholat selama 60 tahun itu karena sempurna rukunya tapi tidak sempurna sujudnya, dan sebaliknya. Dan itu maksudnya apa ya Ustaz ya? Kalau misalnya dalam sholat itu kayak gimana cerminannya gitu? Contohnya ya. Contohnya orang yang tidak sempurna rukuknya, orang yang tidak sempurna sujudnya, orang yang tidak tumak ninah ketika rukuk dan sujud. Tidak apa? Tumak ninah. Ada dua istilah yang kadang kebalik-balik. Ada khusyuk, ada tumak ninah. Apa?
Khusyuk, ada tumakninah. Khusyuk itu urusan hati. Tumakninah itu urusan lahir. Tumakninah itu seperti apa orang dianggap tumakninah? Orang dianggap tumakninah minimal, ini ada apa? Batas minimal, kemudian nggak ada maksimalnya. Ada batas minimal. Minimal ketika orang ruku, dia bisa membaca sampai selesai Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, walaupun cuma sekali. Namanya juga minimal. Kita cari yang minimal apa cari yang maksimal? Minimalis apa maksimalis? Minimal orang dianggap tumakninah ruku, dia bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim walaupun cuma sekali. Kalau sujud berarti apa? Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, walaupun cuma sekali. Kalau orang sudah cukup membaca itu walaupun cuma sekali, dia sudah dianggap tumakninah batas minimal. Kemudian kata para ulama kita juga, ketika orang ruku, tulang-tulangnya itu bisa ngeterp. Ngeterp siapa? Jejak lurus, baru kemudian dia bangkit lagi. Yang tidak memenuhi kriteria apa Ustadz? Sing kayak ayam, notoli, beras apa jagung? Pada baik. Ya. Tuk 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 tuk. Dia belum sampai sudah bangkit. Contohnya, kalau orang ruku kan harus kayak gini ya. Harus apa namanya? Pundaknya itu lurus sampai bahkan bisa ditaruh air dan tidak tumpah. Ada sebagian orang ruku itu belum sampai kayak gini sudah bangkit. Bagaimana? Nembe kayak gini. Nah. Paham ya? Baru kayak gini nih, belum sampai lurus sudah bangkit. Itu tidak tumakninah. Bisa juga diukur dari bacaan. Baru dia membaca sub. Nembe apa? Sub. Imamnya wis menyat. Nah, itu berarti imamnya tidak tumakninah. Dan ini banyak terjadi. Baik ketika sholat sendirian maupun berjamaah, apalagi ketika taraweh. Makanya kita sempat dihebohkan dengan taraweh tercepat se-dunia. Itu adanya di Indonesia. 23 rakaat dalam 7 menit. Patas. Saya tidak akan permasalahkan 23 atau 11. Karena masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama kuat. Jenengan mau 11 monggo, mau 23 monggo, hadisnya sama-sama kuat. Tapi jangan sampai cuma gara-gara mengejar 23 terus mengorbankan apa? Tumakninah. Tumakninah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu rukun. Jadi di dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada syarat. Syarat itu sebelum sholat. Ketika orang sudah masuk sholat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sunnah ketika jenengan tidak lakukan, sholatnya tetap sah. Wajib ketika Anda lakukan, ketika tidak Anda lakukan karena lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun Anda tinggalkan, kelalen ora kelalen, batal sholatnya.
Itu namanya rukun. Salah satu rukun sholat tumakninah. Sehingga ada orang di zaman Rasul SAW sholatnya tidak tumakninah. Setelah selesai sholat dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam, irji' bali maninganah, fasalli fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat maning. Maka orang itu sholat lagi, dan ternyata sholatnya mirip seperti sholat yang pertama, ekspres. Datang lagi kepada Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang kamu sana, sholat lagi, kamu belum sholat. Diulangi lagi kedua, ketiga, sama sholatnya kayak pertama. Disuruh pulang lagi sama Nabi SAW. Wahai Rasul, aku nggak bisa kecuali seperti ini, nyong ngertinya kayak gini sholat. Maka kemudian Nabi SAW ajarkan, sholat itu harus tumakninah. Ketika ruku, sempurnakan ruku. Ketika sujud, sempurnakan sujud. Itu maksudnya. Orang ditolak sholatnya karena rukunya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Jadi jangan merasa bangga kalau misalnya sholat Anda itu paling cepat. Itu jangan bangga. Ya, kalau menyelesaikan skripsi paling cepat, silahkan Anda bangga. Ya, tapi yang benar juga nulisnya. Ya. Tapi kalau sholat paling cepat, juara siji. Itu kan biasanya kan malam-malam pertama kan seperti itu. Akan dilakukan survei, akan dilakukan penelitian mana masjid yang paling cepat. Besok pada geruduk pindah sana. Terus masjid yang paling lama di blacklist. Kapok ya sholat nengke. Nyata bapak-bapak? Nyata, itu real. Realita yang nyata. Ada yang lagi? Ada yang tanya lagi? Tujuh, monggo. Mik. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan sering mendengar orang mengatakan bahwa rizki itu adanya di langit gitu. Penjelasannya bagaimana? Ya, rizki adanya di langit. Yang betul di langit dan di bumi. Yang betul di langit dan di bumi. Yang di langit adalah hujan, yang di bumi adalah tanaman. Kecuali kalau maksud dari ungkapan itu bahwa yang membagi rizki adalah Allah yang ada di langit, itu lain masalah. Kalau yang dimaksud adalah yang membagi rizki adalah Allah, sehingga kita jangan lupa berdoa sama Allah, maka pengertian itu betul. Tapi kalau yang dimaksud dari keterangan tadi bahwa makanan, minuman adanya cuma di langit, itu tidak betul. Dari langit cuma turun hujan, air, sedangkan tumbuhan, binatang itu tinggalnya di bumi. Nah itu Ustaz, manuk nang langit, kudu nang langit. Manuk itu di awang-awang. Kalau di langitnya nggak kuat manuknya. Ya. Jadi kemungkinan penafsirannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, sudah hampir zuhur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.